Instrumen-instrumen Bank Indonesia lainnya untuk semakin menjaga stabilitasnya rupiah selain suku bunga. Kita ketahui kemarin ada devisa hasil ekspor, Pak, SRBI dan juga FX intervention lainnya. Bagaimana menurut Anda kinerja dari instrumen-instrumen tersebut? Oke, Mbak Safrina, sebetulnya kalau kita lihat instrumen yang ada, terutama yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, sebetulnya dari triple interventionnya saja tidak sudah lengkap. BI biasanya akan melakukan intervensi di dalam pasar FX, di NDF dan obligasi. Tapi dengan dikeluarkannya instrumen tambahan yang kita lihat misalnya DHE, lalu September lalu ada yang dikeluarkan namanya SRBI, SRBI. sertifikasi yang Bank Indonesia BI. Belum lagi besok November ini tanggal 21 akan keluar yang namanya untuk SVBI dalam hal ini untuk falas dan juga sukuk falas BI. Jadi ini sebenarnya instrumen-instrumen yang dikeluarkan, tetapi gong yang paling penting yang mungkin tidak dilihat ataupun pasar juga mendapatkan surprise yang luar biasa adalah waktu tanggal 18 dan 19 Oktober lalu pada rapat BI diputuskan untuk dinaikkannya suku 25 bunga basis dari poin. 5,75 ke 6%. Itu luar biasa. Karena memang itu sebetulnya di luar ekspektasi pasar. Pasar tidak menyangka bahwa BI akan menaikkan. Tetapi memang waktu itu diperlukan karena memang rupiah waktu itu hampir menyentuh level-level 16.000. Ya, betul. Kita lihat waktu pada tanggal-tanggal tersebut, Ya. sebetulnya rupiah sudah di 15.940, 15.950. Yang akhirnya memang sempat testing di level-level tersebut. Walaupun juga kita lihat sebetulnya penguatan yang terutama daripada rupiah adalah karena memang turunnya dolar indeks secara keseluruhan. Tapi sebetulnya instrumen-instrumen yang dikeluarkan ini sangat menambah pilihan bagi investor. Jadi kalau nanti suatu hari seperti yang kita lihat sekarang ini dengan adanya inflow yang tadi Mbak Safrina sudah sebutkan, Ya. terutama di pasar keuangan, itu sebetulnya memperlihatkan bahwa kalau instrumen ini memang setelah siap. Jadi kalaupun inflow akan masuk, paling tidak sudah siap baik di dalam rupiah dalam hal ini diwakili oleh SRBI maupun besok adanya SVBI dan SVBI. SUFBI yang memang paling tidak bisa mendorong. Misalnya kalau US dollar masuk, instrumen pilihan untuk menempatkan dananya bisa ke dalam instrumen-instrumen ini. Jadi kita patut Apresiasi itu. acungkan jempol juga, apresiasi bahwa di saat ini memang dikeluarkan instrumen-instrumen yang paling tidak mendukung ataupun investor mempunyai alternatif investasi pilihan kalau sampai inflow ini akan berlanjut terus begitu Mbak Safrina. Baik, terima kasih banyak tanggapan Anda Pak Birger. Tanggapan Anda mungkin Mbak Tasya mengenai instrumen dari Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas rupiah. Oke, memang ini sudah ada SRBI, DHE, kemudian besok kan ada SVBI. SVBI dan sukuk falas Bank Indonesia ya. Ya kita tunggu nanti bagaimana. Tapi menurut Bank Indonesia sendiri kan memang untuk yield yang akan ditawarkan cenderung kompetitif ya, bahkan mungkin akan di atas suku bunga acuan, dan saya nilai ini bisa menjadi satu gairah lah untuk meningkatkan inflow begitu ya, karena di sini kan untuk tekanan-tekanan dari eksternal ini kan sudah cukup mereda, kemudian juga dari domestik sendiri juga kita sudah semakin baik data ekonominya, di mana besok juga akan ada rilis current account ya atau neraca pembayaran, di mana kemarin untuk bulan Oktober ya itu kan sempat ada defisit setelah surplus dari kuartal 2 2022. Tapi saya harap walaupun mungkin defisitnya bisa menyusut, ya saya harap bisa positif kembali ya begitu. Karena neraca perdagangan atau trade balance untuk yang rilis pekan lalu itu kan di luar perkiraan malah naik begitu. Naik, karena kan 3, berapa miliar ya? 3,48 3,48 miliar US dollar begitu, dan itu kan di luar perkiraan pasar yang memperkirakan akan ada penyusutan walaupun nilainya masih surplus, tapi ternyata malah kembali naik, dan ini saya harapkan neraca pembayaran kalau bisa kembali ke positif, ini akan bisa meningkatkan inflow lagi gitu. Oke, jadi memang outlook-nya optimistis ya dalam hal ini, karena memang makroekonomi Indonesia masih cukup baik, instrumen Bank Indonesia di Landa juga sudah tepat ya, dan juga sekarang satu sisi yang mungkin paling mempengaruhi juga pergerakan ISG dan ekuitas adalah mengenai ya inflasi Amerika Serikat itu tadi, cool down menjadi obat kuatnya sekali ya untuk rupiah dan juga emerging markets kayak Indonesia. Nah Mbak Tasya, rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia di bulan ini, ekspektasi Anda seperti apa kebijakannya? Apakah akan konsensusnya bagaimana deh kira-kira? Kalau saya sendiri menilai ada potensi ditahan ya. Karena kalau kita menilai dari Amerika sendiri, ini kan mereka sudah kebijakannya mungkin akan melunak karena inflasi tadi, kemudian pasar tenaga kerja mendingin, dan menurut Fed Watch Tool sendiri ini sudah nyaris 100% perkiraan kalau
suku bunga Amerika bakal ditahan dan kita menilai dari real rate. Oh, dari FedWatch juga hampir 100%. Iya, hampir ya? 100%. Tadi saya cek 99% berapa begitu. Berarti sudah terminal rate dong ya berarti ya? Anggapannya? Anggapannya begitu, paling tidak sampai akhir tahun ini gitu Oke. Pak. Karena kita masih perlu nanti Oke. menilai data-data yang akan keluar lagi. Nah, kembali lagi ke Bank Indonesia ya. Saya kira masih akan ditahan karena real rate sendiri yang tadi disebutkan Pak Birjen bahwa Oktober lalu kan sudah naik ya ke 6% begitu. Dan saya nilai ini real rate-nya sudah ada 50 basis point perbandingan antara suku bunga Bank Indonesia dengan The Fed ya. Jadi sekalipun nanti kita menaikkan kita menahan masih ada 50 spread. Masih ada point 50 spread begitu. Jadi ini masih bisa menahan lah untuk stabilitas rupiah dan juga untuk pasar keuangan secara keseluruhan. Nah, Mbak Tasya, kalau misalnya benar nanti ditahan di 50 basis point, ekspektasinya bagaimana nih terhadap pasar keuangan deh? Mungkin IHSG terlebih dahulu. Bagaimana akan meresponnya? Saya nilai untuk hingga akhir tahun ya masih akan tetap positif dan ini sudah sedikit lagi ke 7.000, mungkin ekspektasi saya IHSG bisa sampai akhir tahun mencapai 7.200 begitu. Harus optimistis dong ya. Optimis ya, karena ini sudah ada banyak katalis positif yang muncul, apalagi akhir tahun akan ada window dressing, biasa Santa Claus Rally begitu. Dan kita melihat dari beberapa rebalancing juga yang masuk saham-sahamnya juga sedang dalam tren positif. Jadi saya kira manajer investasi ini bisa menjadi satu kesempatan untuk mempercantik portofolio. Tetapi tetap perlu kita monitor juga ke depannya bahwa masih ada resiko seputar dari ini ya, perang ya. Tetapi harusnya tidak akan terlalu signifikan karena sepertinya harga energi pun juga sudah mulai cooling down. Jadi ekspektasi Anda window dressing akan terjadi di tahun ini, Mbak? Karena kita ingat nih, tahun lalu tidak ada window dressing ya, Mbak ya? Saya berharap terjadi ya. Dan saya lebih optimis untuk IHSG kemungkinan bisa mencapai 7.200 paling tidak sampai dengan akhir tahun. Oke, baik. Karena kita juga melihat nih ya pergerakan IHSG secara 30 days kumulatif up and down pemeriksa setelah selama 13 hari ini menguat dan 8 hari melemah dalam 30 hari belakang, dan memang secara 30 hari kumulatif IHSG sudah berada dalam tren penguatan di 2,2%. Luar biasa nih berarti ya efek dari inflasi Amerika Serikat yang ke 3,2%, dan tentunya hal-hal lainnya secara berkesinambungan menjadikan penguatan gitu ya untuk pasar keuangan di Indonesia. Sekarang ke Pak Birger kembali. Pak, bagaimana ekspektasi Anda mengenai rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang akan diadakan Rabu sampai Kamis pekan ini? Ya, saya sama seperti Mbak Tasya. Sebetulnya harusnya memang kita akan melihat BI masih paling tidak akan mempertahankan kebijakan apa yang sudah diambil di bulan lalu, yaitu memang mempertahankan suku bunga BI rate ini pada angka 6%. Karena memang sebetulnya bulan lalu pun memang market tidak expect bahwa BI akan menaikkan. Apalagi sekarang, dengan memang adanya penguatan di rupiah, kita lihat pasar tadi sumringah seperti Mbak Tasya juga sampaikan, harusnya BI tidak perlu mengambil lagi kebijakan misalnya untuk memang menaikkan misalnya suku bunga. Jadi paling tidak mereka akan bertahan di level ini sambil memang menunggu. Kalaupun memang kita ada dalam narasi higher for longer, berarti kita paling tidak akan melihat BI rate ini bertahan. Paling tidak memasuki tahun 2024 sampai dengan nanti data-data yang memang ingin dicapai, seperti misalnya inflasi di Amerika Serikat di level 2%, inflasi Indonesia di plus minus 1% dari 3% jadi 2-4% bisa tercapai. Mungkin itu baru nanti ada kebijakan lagi daripada Bank Indonesia untuk memang menyesuaikan suku bunganya. Mungkin itu sih Mbak Safrina.